Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 25 September tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ezra bab 1 ayat 1 sampai 6. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada, sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan."
Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman jangan disembunyikan. Mengikuti Yesus adalah anugerah yang membuat kita sangat beruntung. Dengan percaya pada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga, bahkan menjadi saudara Yesus sebapa. Relasi ini bukan sekedar formal saja, tetapi relasi penuh daya dan makna. Kita diberi makan olehnya dan diubah. Itu bagaikan relasi antara matahari dan makhluk hidup yang menerima sinarnya. Sinar matahari tidak hanya menerangi benda-benda, tetapi efek sinar matahari juga menghidupkan semua makhluk. Daun-daun berkembang, bunga-bunga mekar, dan akhirnya buah-buah pun melimpah. Demikian pula siapa saja yang menerima Yesus, hidupnya berubah, sebab terang Yesus meresap sampai ke lubuk hati terdalam, serta mengubah kepribadiannya dari dalam. Kita tidak akan mati lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kalau Kristus dan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, kita akan menjadi serupa dengan Dia dalam pikiran dan perasaannya. Kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, sukacita, damai, pengendalian diri, dan seterusnya. Jadi, saudara-saudari terkasih, kita adalah orang-orang beruntung karena Tuhan tidak hanya memberikan diri sebagai teladan saja, melainkan Ia merangkul kita dalam cintanya menjadi sungguh-sungguh anak Allah oleh iman. Inilah sukacita Injil yang tak tergoyahkan. Hari ini, Tuhan berpesan agar sukacita seperti itu dibagikan. Cahayamu janganlah disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Kitalah pelita yang dikehendaki Tuhan. Perintah Tuhan ini sungguh-sungguh relevan, mengingat banyak orang Katolik malu-malu untuk menyatakan imannya. Mereka menyimpan harta rohani hanya untuk diri sendiri dan tidak mau diutus. Mungkin karena takut atau karena egois. Yesus sebaliknya meminta kita membagikan harta itu agar cahayanya bersinar di hati banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, tentu saja Yesus tidak menyuruh kita untuk pamer, penuh kesombongan dan cinta diri. Dorongan untuk berbagi berasal dari cinta Allah sendiri
yang ingin menyelamatkan banyak orang. Pusatnya bukan diri kita, tetapi Allah. Dengannya kita menjadi partner Allah, penerus sukacita Injil. Siapa yang melihat cahayanya, semoga mengalami sukacita yang sama. Semoga demikian. Amin.